Sekolah pesantren Pak. Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV kaum muslimin dimanapun Anda berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali kita berjumpa dalam program Fatwa TV kali ini Live Bekal Muslim bersama Ustadzuna Al-Fadil Dr. Muhammad Arifin Badri LCMA hafizahullahu ta'ala. Salam salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada, kaum muslimin pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah tersambung bersama kita pemateri kita pada kesempatan ini live langsung dari studio Fatwa TV Jember, Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri LCMA hafizahullah ta'ala. Kita coba sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bika ya Ustaz Saiful. Masyaallah, hayakumullah Ustadzi. Barakallahu fiik. Antum live dari Madinah atau dari Jakarta? Ya? Dari studio kita yang tercinta Ustaz, Fatwa TV. Masyaallah. Kalau kata Pak Pongki, Ustaz, antum harus balik ke rumah antum katanya. Alhamdulillah. Itu betul itu. Betul. Gimana kabar Ustadzana? Ahlan wa marhaban bikum. Ahlan wa marhaban bikum. Hayakumullah. Masyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz, dan senang sekali rasanya bisa kembali bertemu walaupun jarak jauh Ustaz. Mudah-mudahan nanti bisa kembali bertemu tetap muka langsung. Amin. Hayakumullah. Yassarallahu dzalika. Amin wa iyyakum. Nah Ustaz barakallahu fikum, sebagaimana biasa di awal ini kita minta berupa nasihat. Kami pribadi dan semua kaum muslimin sangat butuh dengan nasihat kepada Ustaz. Tafadhal masykura muwaffaqan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Dalam mengarungi kehidupan, kita tidak bisa luput dari suka dan duka. Kita semua bermimpi, bercita-cita, berharap agar hidup kita itu senantiasa dipenuhi dengan kemudahan, kenikmatan, kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, telah menjadi sunnatullah bahwa dalam lembaran hidup kita pasti ada catatan, pasti berlalu hal-hal yang tidak sejalan dengan apa yang kita impikan. Seringkali kita nyebutnya dengan cobaan, kita sobatnya dengan kesusahan, ataupun bahkan mungkin menyebutnya dengan musibah. Itu sudah menjadi sunnatullah. Nah, agar kita bisa tetap hidup bahagia dunia dan juga bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadapi cobaan tersebut, kita butuh dua hal, sabar dan syukur. Sabar tatkala menghadapi, menjalani hal yang tidak menyenangkan, musibah, bencana, baik pada diri kita, keluarga kita, harta kita. Dan bersyukur tatkala kita mendapatkan kenikmatan. Dan kenikmatan terbesar yang harus kita syukuri adalah nikmat Islam dan iman. Rasulullah SAW yang beliau adalah qudwah kita. Dahulu beliau senantiasa bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan kesenangan, beliau sadar itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka hanya Allah yang layak dipuji. Kalau mendapatkan musibah, hal yang menyusahkan, menyakitkan, beliau menghadapinya dengan sabar, dengan tabah. Bahkan beliau ridha menerima semua itu, berlapang dada, karena beliau sadar itu semua adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memuji, Allah yang menetapkan, dan Allah pasti menginginkan kebaikan yang banyak di balik cobaan-cobaan tersebut. Mungkin hari ini kita merasakan sebagian. Ada kemarau panjang, ada panas, ada kekurangan air,
kekurangan panen, penghasilan, pekerjaan lainnya. Kalau kita hanya dalam keluh kesah, kalau kita hanya dengan rasa sedih, rasa sakit, rasa perih, mungkin kita akan lupa bahwa apa yang sedang kita jalani itu sejatinya membawa banyak kebaikan bagi kita. Sehingga sepatutnya kita tidak hanya dalam keluh kesah, tapi kita harusnya berjibaku, mencurahkan segala tenaga untuk bisa menemukan berbagai kenikmatan, kebaikan yang Allah sisipkan di balik kesusahan yang kita alami. Sehingga dengan cara ini kita bisa mensyukuri, memuji Allah di saat kita menjalani berbagai hal yang mungkin hari ini kita terasa perih, pedih, sakit, susah. Karena Rasulullah SAW yahmadullah ala kulli ahyan. Dahulu Nabi SAW itu senantiasa muji Allah. Karena muji, karena adanya perubahan siang dan malam, susah menjadi susah menjadi mudah, atau sebaliknya sakit menjadi sembuh, itu menunjukkan bahwa hanya Allah yang abadi, hanya Allah yang berkuasa. Sebagaimana adanya perubahan dari yang mudah menjadi susah, yang lapang menjadi sempit, itu merupakan pelajaran besar untuk senantiasa menyadarkan diri kita bahwa kita makhluk yang lemah. Kita tidak berdaya, tidak memiliki daya dan upaya selain apa yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga kita terbebas dari sifat sombong, angkuh. Dan dengan adanya perubahan berbagai hal yang terjadi di negeri kita ataupun di dunia kita ini, Allah menyadarkan kita bahwa dunia ini sementara, yang kekal hanyalah akhirat kelak. Kehidupan di akhirat itulah yang kekal. Wa ma indallahi baq. Kenikmatan yang ada di sisi Allah kelak di hari kiamat, itulah yang kekal abadi. Adapun apa yang hari ini ada di tangan kita, di depan mata kita, ma indakum yanfad. Apapun yang ada di sisimu saat ini, itu semuanya akan segera sirna. Sehingga tidak sepatutnya kita terperdaya dengan kehidupan dunia, lalai akan kehidupan akhirat. Di antara hal yang patut kita petik dari adanya perubahan, bahwa yang memiliki sejatinya hanya Allah. Kita itu hanya mendapatkan titipan. Hari ini mungkin kita kaya, hari ini kita mungkin lapang, hari ini kita memiliki, tapi kemarin tidak. Kemarin belum memiliki, dan besok bisa jadi yang kita miliki itu akan Allah minta kembali, Allah cabut kembali. Sehingga kita harus memahami bahwa kenikmatan yang Allah berikan itu tidak diberikan untuk hal yang sia-sia, tetapi Allah berikan kepada kita untuk kita berdayakan, mengabdi kepada Allah, menunjang kita menuju mardhatillah. Ya, banyak ayat, banyak hadis yang mengingatkan kita akan hal tersebut. Ya, misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Optimalkan, manfaatkan sebaik mungkin 5 hal sebelum datangnya 5 hal yang lain. Hidupmu sebelum engkau mati, masa mudamu sebelum engkau tua, masa sehatmu sebelum engkau sakit, masa engkau memiliki kelapangan kekayaan sebelum engkau jatuh miskin, dan waktu luangmu sebelum engkau tersibukkan dengan berbagai hal. Di antara yang patut kita petik di saat kita menghadapi adanya perubahan, bahwa ternyata manusia itu makhluk yang saling membutuhkan, makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh kontribusi orang lain. Dan ini akan menyadarkan kita untuk melakukan hal yang sama. Kita mengulurkan tangan, kita membantu kepada orang yang dalam kondisi kesusahan. Wallahu fi aunil abdi, ma damal abdu fi auni akhi. Allah itu akan senantiasa membantu hambanya, melapangkan urusan hambanya, selama hambanya juga demikian bersikap yang sama, beringan tangan membantu orang yang sedang kesusahan. Dan mungkin pelajaran terakhir yang bisa saya angkat pada kesempatan sore ini, bahwa adanya perubahan dinamika susah menjadi mudah, mudah menjadi susah, lapang menjadi sempit. Hendaknya kita juga sadar bahwa harta yang kita miliki, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, itu sejatinya Allah kondisikan terbatas. Allah kondisikan itu hanya sesaat, sengaja Allah. Kenapa?
untuk menyadarkan kita bahwa pentingnya kita memiliki manajemen dalam memanfaatkan, menggunakan kerahmatan dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ayat ataupun hadis yang mengajarkan kita memiliki manajemen dalam membelanjakan, dalam menggunakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Wala tusrifu, jangan kalian terjatuh dalam perbuatan israf berlebihan. Wala tubadzir tabdzira, janganlah kalian menghambur-hamburkan kenikmatan. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Orang yang membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebihan dan juga tidak kikir. Ini manajemen. Ini adanya perubahan, adanya keterbatasan, itu adalah teguran nyata, itu adalah pelajaran penting bahwa perlunya kita memiliki, mempelajari manajemen bagaimana kita memanfaatkan nikmat Allah SWT agar kita bisa lebih bijak dalam memanfaatkan dan kita lebih bisa optimal dalam menggunakan karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas nasihat yang sangat berharga. Dan dapat kita simpulkan para pemirsa ikhwatul iman dimanapun berada, yang beliau sampaikan adalah di antara kunci kebahagiaan di dunia adalah dengan kita bersyukur ketika diberi nikmat dan bersabar ketika ada uji. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang selalu bahagia dengan menjadi orang yang bersyukur dan bersabar. Barakallahu fikum. Ikhwatul iman, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya langsung, insyaallah masih ada kesempatan. Insyaallah 30 menit ke depan kurang lebih kita akan menanyakan pertanyaan kepada beliau. Dan bagi Anda yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi nomor kami 021 2123 2123 2333 021 2123 2333. Barakallahu fikum. Ustaz, izinkan kami bacakan pertanyaan pertama Ustaz yang telah masuk dari Jawa Barat, Ustaz. Ahlan wa marhaban. Hayakumullah. Ini dari saudara Budi Setiawan di Bogor. Ustaz, izin bertanya. Qadarullah, ibu saya meninggal tahun 2021 dan sudah daftar haji. Mohon sarannya Ustadz, dan bagaimana sebaiknya atas dana haji yang telah didaftarkan? Lebih baik diambil menjadi hak waris atau dibadalkan kepada orang yang sudah pernah berhaji untuk ibu saya yang meninggal, atau digantikan oleh anaknya untuk berangkat pergi haji? Dari suami atau anak belum ada yang menunaikan ibadah haji. Jazakumullah khairan. Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Dalam kondisi macam ini, orang yang meninggal padahal dia sudah berazam, berniat untuk menunaikan ibadah haji dan bahkan sudah mendaftar, namun keburu ajal tiba. Maka dalam kondisi macam ini, sebagaimana yang ditanyakan oleh seorang wanita dari suku Khatham, datang kepada Nabi SAW dengan bertanya, Rasulullah, inna faridatallah ala ibadihi fil hajj adrakat abi syekhan kabiran la yathbut ala rahilah. Sejatinya kewajiban menunaikan haji, memenuhi panggilan Allah dalam berhaji itu telah mengenai orang tuaku, ayahku. Namun sayang ayahku itu tidak mampu menunggang kendaraan. Artinya beliau sudah tua renta. Kalau harus menunggang onta ataupun keledai tidak lagi mampu. Maka wanita itu meminta solusi. Maka Nabi SAW menjawab ketika ditanya apakah boleh ia menghajikan orang tuanya. Nabi menjawab, hujjan abik, berhajilah, tunaikanlah haji untuk orang tuamu atau untuk ayahmu. Dalam hadis lain, ada seorang yang bertanya bahwa inna ummi nadarat an tahujja famatat wa lam tahujj. Sejatinya ibunya telah bernadar untuk menunaikan ibadah haji, namun meninggal. Meminta solusi apa yang harus dilakukan? Hujjan abik, hujjan ummik, tunaikanlah haji untuk ibumu. Ara'ait law kana ala ummiki dainun. Apa pendapatmu jika ibumu punya hutang, menanggung hutang, mati dalam kondisi meninggalkan hutang? Apakah engkau akan membayarnya? Maka tentu setiap anak akan berkata, iya, dia akan siap membayarkan hutang ibunya atau orang tuanya. Kemudian Nabi menimpali dan menyatakan, Uqdullah fallah ahaqqu bil qada. Kalau demikian, bayarlah hutang orang tuamu kepada Allah, karena sejatinya hutang Allah atas hambanya itu lebih wajib, lebih layak untuk dibayar, untuk ditebus.
Maka berdasarkan dalil-dalil di atas dan juga yang lainnya, saran saya agar dicarikan orang yang bisa mewakili atau menghajikan ibu Anda, dengan syarat orang yang mewakili tersebut telah berhaji terlebih dahulu untuk dirinya sendiri. Ya, gunakan pengembalian dana haji dari pemerintah untuk menghajikan ibu Anda, mencari orang yang siap menghajikan orang tua Anda. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Demikian yang pertanyaan, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Baik, sudah ada penelpon telah terhubung, kita coba sapa. Silakan Fatwa TV. Assalamualaikum. Silakan Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Umu Yodi, silakan Umu Yodi Pekanbaru, silakan pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, izin lanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp Dewasa. Begini Ustaz, ada yang ingin saya tanyakan mengenai jual beli tanah yang ternyata setelah dibayarkan sebagian uangnya untuk sekian meter tanah, penjual tanah menginfokan bahwa tidak jelas batas patok-patok tanahnya. Jadi bisa kurang dari besarnya meter persegi luas tanah yang sudah disepakati awal. Bolehkah pembeli meminta dikurangi jika harga tanahnya sesuai tanah yang kurang per meter perseginya? Ya. Baik. Cukup Ibu. Terus satu lagi Ustaz. Ya. Dalam transaksi KPR LKS skema murabahah, ada ketentuan yang mewajibkan nasabah untuk banding dengan produk LKS lainnya, seperti HC, Hasanah Card atau kartu kredit, tabungan haji, tabungan berencana, cicilan emas, dan lain-lain. Bagaimana hukumnya Ustaz? Baik Ibu. Itu aja. Syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Saya ingin mengawali dari pertanyaan kedua, bahwa ketika kita membeli satu produk dengan skema murabahah itu berarti yang hari ini familiar di masyarakat, apalagi itu di lembaga keuangan, konsepnya adalah lembaga keuangan dalam hal ini terlebih dahulu membeli barang dari supplier dan kemudian menjualnya kepada nasabah. Ya, syaratnya adalah tatkala lembaga keuangan menjual barang tersebut kepada nasabah, syaratnya lembaga keuangan betul-betul dalam kondisi telah memiliki, ya, telah menerima, bukan sekedar membeli, bukan sekedar memiliki, tapi juga bahkan sudah menerima barang dari supplier atau dari pemiliknya, kemudian barulah dia secara hukum halal atau legal untuk menjualnya ulang kepada nasabah. Nah, kalau kemudian syaratnya bahwa skema murabahah itu harus bertautan dengan akad yang lain, ya, membeli rumah harus ikut membeli emasnya, atau membeli motor atau elektronik, atau menggunakan kartu kreditnya. Tentu berbagai persyaratan akad lain ini perlu dipilah, ya, tidak semuanya boleh. Kalau syaratnya adalah membeli atau menggunakan kartu kreditnya, maka ini tidak dibenarkan karena praktek kartu kredit hari ini belum ada yang sesuai dengan konsep syariah. Yang kedua, kalau akadnya itu adalah akad jual beli, maka perlu dilihat apa kalau jual belinya itu barang riba, yaitu emas dan perak, maka apakah jual belinya itu tunai, ini emasnya dan ini uangnya, atau jual belinya pun dengan kredit, karena ternyata tadi kan nasabahnya ingin membeli rumah dengan skema murabahah dan biasanya nasabah itu membelinya dengan cara berhutang, tidak tunai. Maka kalau terjadi transaksi emas dan perak secara non tunai, maka itu haram. Tapi kalau ada transaksi lain, misalnya juga harus beli otomotif, ya, secara kredit pula, maka
ini kreditnya ya seperti tadi kredit rumahnya murabahah, syaratnya lembaga keuangan terlebih dahulu memiliki barangnya dan betul-betul barang setelah diterima oleh lembaga keuangan, barulah lembaga keuangan boleh menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang tentu sudah di markup ya, sudah ada komponen margin atau keuntungan yang diinginkan oleh lembaga keuangan ya. Dan alhamdulillah di hari ini sebagian lembaga keuangan, saya tidak katakan semua, sebagian lembaga keuangan walaupun ini masih sporadik, hanya dalam beberapa cabang saja atau kantor cabang saja, sudah bisa mengakomodir skema murabahah yang betul-betul insya Allah mendekati skema yang syar'i. Ya, betul-betul mereka membeli terlebih dahulu baru menjual kepada nasabah ya. Selama lembaga keuangan belum membeli, maka nasabah belum diwajibkan untuk membeli. Ya, ini saya sarankan kepada pemirsa untuk terlebih dahulu menanyakan kepada lembaga keuangan apakah ketika menerapkan skema murabahah mereka betul-betul telah membeli dan telah menguasai atau memiliki dan juga barang yang ditransaksikan itu telah berada dalam penguasaan lembaga keuangannya atau belum. Kalau belum, maka jangan bertransaksi dengan mereka. Tapi ketika mereka menyatakan barangnya sudah kami kuasai, fisiknya sudah dibeli dan secara hukumnya dimiliki dan fisiknya sudah dikuasai, alias sudah diserah terimakan kepada LKS, maka berarti murabahah yang mereka terapkan insya Allah sesuai dengan konsep syariah. Ya. Untuk yang pertanyaan pertama, mohon diingatkan ya, Saiful. Terkait jual beli tanah yang tidak jelas potokan tanahnya, Ustaz. Baik, jual beli tanah ya. Dalam akad jual beli, salah satu prinsip primer adalah adanya transparansi barang dan uang. Ketika barangnya tidak jelas berapa kadarnya, berapa luasnya, ya, maka ini termasuk unsur gharar. Ya, maka kalau ternyata di kemudian hari setelah akad ternyata apa yang disepakati di awal ternyata tidak sesuai dengan fakta, karena ternyata penjual juga tidak bisa memberikan angka yang pasti berapa luasnya, berapa lebar dan berapa panjang, tidak bisa menyampaikan, maka ini transaksi yang mengandung unsur gharar dan itu tentu haram secara aturan syariat. Nah, Rasulullah SAW an bai'il gharar, an bai'il hasad wa an bai'il gharar. Ya, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi dengan tegas melarang setiap transaksi yang menggunakan media kerikil untuk menentukan barang yang ditransaksikan atau media sejenis, misalnya lingkaran rotan atau yang lainnya, untuk kemudian menentukan barang yang menjadi objek transaksi, ataupun menggunakan media kerikil untuk menentukan kadar ataupun luas tanah yang ditransaksikan. Dan juga Nabi melarang adanya transaksi yang mengandung unsur gharar. Dan tidak diragukan bahwa salah satu hal yang menyebabkan adanya gharar, ketidakpastian, adalah unsur kadar, kamiyah, volume ataupun kuantitas, ya, kuantitas dari barang yang ditransaksikan. Nah, kalau lebar tanahnya tidak jelas, maka transaksi ini secara hukum dianggap batal ataupun tidak sah, ya, karena mengandung unsur gharar. Wallahu taala alam. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Hayakumullah. Baik, berikutnya kita bacakan kembali pertanyaan telah masuk dari Jaris Follow TV dari saudara Denny Kusuma Fajri di Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro, Ustadzana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukumnya membelikan barang kepada karyawan yang nantinya dicicil pembayarannya oleh karyawan tersebut dengan niat ada dua. Yang pertama, agar karyawan tersebut terbantu dengan hal ini dan dia tidak mengambil hutang yang bisa jadi terdapat ribanya. Dan kedua, dan agar karyawan tersebut tidak berpindah atau resign. Jazakumullah khairan. Baik. Barakallahu fiik wa jazakumullah kepada saudara Denny ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau konsepnya kantor terlebih dahulu membeli barang dan kemudian
mengkreditkan kepada nasabah baik dengan harga yang sama dengan harga pembelian ataupun dengan harga yang di markup karena berbagai pertimbangan administrasi dan lain sebagainya, maka insya Allah tidak masalah ya, dengan syarat bahwa selama kantor belum membeli dan belum menguasai fisik barang tersebut, belum boleh ada transaksi dengan karyawan ya, alias karyawan masih bebas untuk mengatakan saya jadi beli dan saya ataupun saya tidak jadi beli. Karena ini menggunakan skema murabahah. Syarat murabahah yang dibolehkan oleh para ulama kontemporer adalah penjual harus terlebih dahulu memiliki barang sebelum melakukan komitmen jual beli dengan pembeli. Ya. Nah, kemudian kedua, masalah harga jualnya, maka seperti yang disampaikan, bila transaksi dengan karyawannya itu dilakukan setelah kantor memiliki barang, maka harga jualnya bebas. Boleh di markup, boleh sama dengan harga pembelian. Masalah tujuannya untuk memudahkan karyawan agar tidak terjatuh dalam kredit ataupun pinjaman-pinjaman yang berbunga. Dan yang kedua untuk membangun loyalitas, menjadi ikatan sehingga karyawan tidak resign sebelum kredit lunas, maka insya Allah ini tidak masalah ya. Ini tidak masalah karena ini adalah suatu kemanfaatan yang bersifat mutualisme. Kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari adanya kesepakatan tersebut dan insya Allah itu bukan riba. Karena karyawan ketika tidak resign bukan berarti gajinya dipotong ataupun tunjangannya dikurangi. Dia tetap akan mendapatkan imbalan yang sama. Potongan hanya berupa cicilan ya, potongan cicilan dari kredit yang dia dapatkan dari kantor. Maka sudah menjadi menjadi catatan bagi ulama bahwa yang terlarang dalam akad utang piutang alias manfaat atau pertambahan nilai atau kemanfaatan yang terlarang untuk didapat oleh kreditur itu adalah bila manfaat itu kembali kepada salah satu pihak saja. Adapun dalam kasus tadi bahwa kedua belah pihak karyawan mendapatkan kemudahan yaitu bisa membeli barang dengan pembiayaan, dengan cicilan, kemudian kedua dia juga terbebas dari kredit-kredit yang ribawi, kemudian lembaga ataupun perusahaan mendapatkan keuntungan yaitu kenyamanan karyawan dalam bekerja karena tidak terbebani dengan hutang yang berat, dan kemudian juga perusahaan dengan hal itu bisa mendapatkan loyalitas dari karyawan. Insya Allah ini adalah suatu manfaat yang berimbal balik antara kedua belah pihak, maka insya Allah itu tidak termasuk riba. Allah Ta'ala alam. Masya Allah. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Barakallahu fikum. Berikutnya sudah terhubung pula penelpon, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, silakan hamba Allah, Bapak di Sumatera Barat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Izin bertanya Ustaz. Ya. Misalkan kan orang tua itu penghasilannya itu bercampur antara halal dan haram Ustaz. Misalkan uang yang haram ini misalkan Ustaz, misalnya yang haram ini di saku kanannya Ustaz, dan yang halal ini di saku kirinya Ustaz. Tapi orang tua ini memberikan kita uang Ustaz, diambil nih saku kanan ini Ustaz, misalkan yang saku kanan ini yang haram ini Ustaz, bisa sebagian diberi itu Ustaz, diniatkan yang ambil yang halal itu Ustaz karena adanya percampuran halal tadi Ustaz. Baik, cukup. Syukran. Jazakumullahu khairan. Wa jazakallahu khair. Ya, silakan Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa azabakumullah kepada penanya dari Sumatera Barat. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Pertanyaan yang serupa ini sudah berkali-kali ditanyakan di Fatwa TV ya, dan jawaban saya selalu saya katakan bahwa harta haram itu ada dua model. Ya, harta haram itu ada dua model. Yang pertama haram karena fisiknya seperti babi, bangkai, darah, dan sejenis. Maka ini keharamannya berlaku pada semua orang. Baik anak, istrinya, tetangganya, atau siapapun. Ya, maka haram untuk makan
babi, bangkai, darah, dan sejenis. Karena keharamannya berlaku atas semua orang yang mendapatkannya ataupun yang mencurinya. Mencuri babi ya haram. Mencuri itu haram, apalagi yang dicurinya adalah babi, haram 2 kali. Ya. Kemudian yang kedua, harta haram jenis kedua adalah haram karena cara mendapatkannya. Harta yang haram karena cara mendapatkannya ini pun ternyata masih terbagi menjadi 2 kelompok. Haram yang didapat tanpa kerelaan dari pemiliknya. Misalnya hasil mencuri, merampok, korupsi, menipu. Ini harta haram karena cara mendapatkannya yang dilakukan tanpa sukarela. Maka harta ini pun juga haram atas orang lain yang mengetahui bahwa harta itu didapat dengan cara-cara yang tidak benar. Baik itu anak, istri, keluarga, sahabat, tetangga, siapapun. Kalau kita tahu harta itu didapat dengan cara mencuri, maka kita tidak boleh menerimanya sebagai jamuan, sebagai nafkah, sebagai pembayaran cicilan dan lainnya. Kita tidak boleh menerimanya. Kita harus mengingkarinya, bahkan kita berkewajiban untuk menolong pemiliknya bisa mendapatkan kembali harta yang dirampas dengan cara-cara yang tidak direstui secara aturan syariat tersebut. Unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolonglah saudaramu dalam kondisi dia melakukan kezaliman ataupun dalam kondisi dia menjadi korban kezaliman. Ketika dia menjadi korban kezaliman, jelas kita bantu agar selamat. Tapi kalau dia menjadi pelaku kezaliman, caranya adalah dengan cara menghentikannya. Menghentikannya agar dia tidak terus-menerus dalam melakukan kezaliman. Nah, salah satu cara untuk membantu orang yang menjadi korban kezaliman ialah dengan cara tidak membelinya, tidak menerimanya sebagai hadiah, dan bahkan kita minimal menginformasikan bahwa hartamu yang dicuri itu ternyata pencurinya sebulan sekarang ada di sini, agar dia bisa mendapatkan kembali hartanya. Nah, kelompok harta kedua yang haram dikarenakan cara mendapatkannya adalah bila harta itu didapat dengan sukarela. Ya, haram tetapi dilakukan secara sukarela. Misalnya upah penyanyi, upah misalnya prostitusi, na'udzubillah, upah karyawan yang bekerja di lembaga ribawi. Kedua belah pihak itu melakukan hubungan kerja secara sukarela, upah dukun. Kedua belah pihak memberi manfaat atau jasa yang katanya memberi upahnya secara sukarela. Maka keharamannya hanya berlaku atas orang yang mendapatkannya dengan cara yang tidak dibenarkan. Misalnya, yang mendapatkannya suami, dia bekerja di lembaga ribawi, maka keharamannya hanya berlaku atas suami saja. Sedangkan istri dan anaknya secara hukum, mereka halal karena mereka menerima uang itu bukan sebagai upah, bekerja sebagai karyawan riba, tetapi menerima uang itu sebagai nafkah. Dan itu hak mereka. Hak mereka untuk mendapatkan nafkah, ya. Demikian pula misalnya ketika kita mendapatkan, kita sebagai orang yang berdagang di pinggir jalan atau di toko, datang seorang karyawan atau seorang konsumen membeli, bisa jadi konsumen itu mendapatkan uangnya dengan hasil jasa pekerjaan yang haram, misalnya ngamen atau penyanyi atau yang sejenis. Maka keharaman uang hasil bernyanyi tersebut atau menjadi video wanita, penghibur, sejenisnya itu hanya berlaku atas mereka. Sedangkan kita halal menerimanya karena kita menerima bukan karena memberikan jasa yang haram, tetapi karena kita bertransaksi jual beli dan produk yang kita jual adalah halal dan kita menjualnya pun dengan cara-cara yang halal. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya hamba Allah di Sumatera Barat, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Barakallahu fikum. Bagi Anda, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya langsung bisa hubungi di 021 2123 2333 021 2123 2333. Barakallahu fikum. Berikutnya kita bacakan kembali pertanyaan telah masuk Ustaz dari hamba Allah di Jawa Barat, Kabupaten Subang, Ustaz. Ahsanallahu Ustazana, barakallahu fiik. Pertanyaan adalah, Ustaz, ayah saya bekerja sebagai calo rumah yang penghasilannya tidak menentu.
Untuk kebutuhan sehari-hari seringnya dari gaji ibu. Saya itu pun sering berhutang. Padahal ayah saya sering ditawari pekerjaan lain tapi tidak mau. Ibu saya dan saya sendiri sering menasihati agar bekerja pada hal lain tapi tetap tidak mau dan berkata sudah memberi nafkah. Padahal kenyataannya kurang dan sangat kurang sekali Ustaz. Apakah ayah saya berdosa karena hal itu? Dan bagaimana cara menasihatinya karena ayah saya orang yang emosional? Barakallahu fiik. Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Yang pertama, sebagai seorang anak, kita tidak boleh hanya mencukupkan diri menegur, mengingatkan orang tua. Sebisa mungkin kita ikut berkontribusi membantu pekerjaan orang tua atau ikut bekerja agar bisa mendapatkan penghasilan sehingga bisa meringankan beban biaya hidup dari keluarga kita sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang disebutkan tadi misalnya orang tua temperamen, bisa jadi temperamen itu karena orang tua sudah merasa bekerja semaksimal yang bisa dilakukan karena dia merasa tidak punya skill lain, bisa jadi seperti itu. Maka ada baiknya bila Anda sebagai anak menunjukkan suatu pekerjaan atau mengajari orang tua pekerjaan ya, atau mengajak orang tua untuk bekerja yang lain yang bisa menambah penghasilan. Dan yang ketiga adalah bisa jadi orang tua itu punya pergaulan yang kurang baik. Maka ada baiknya bila Anda mengawali dengan cara mengenalkannya dengan orang-orang baik, mengajaknya hadir di kajian, di pengajian-pengajian ilmu agama, dan lain sebagainya. Di sisi lain, Anda sebagai anak juga punya kewajiban untuk mengkondisikan psikologi orang tua Anda, itu ibu Anda, untuk bisa lebih bersabar, dan juga lebih bisa menerima dengan apa yang didapat oleh orang tua. Karena bisa jadi, sekali lagi orang tua sudah berusaha semaksimal yang dia lakukan, dan merasa bahwa itu satu-satunya skill yang dia miliki. Ya. Dan yang keempat yang juga sepatutnya dilakukan adalah kita perlu untuk menata ulang kebutuhan rumah tangga kita. Apakah selama ini kebutuhan itu betul-betul kebutuhan real dan primer, atau bisa jadi kita juga dalam kondisi terjebak dalam pola hidup yang kurang sehat, konsumtif, atau kemudian pembelanjaan itu juga kurang perencanaan yang baik. Belum lagi kadang kita juga kurang bijak, kurang inovatif dalam menggunakan berbagai potensi dan kesempatan yang kita miliki misalnya. Maka ini juga perlu ditata ulang sehingga kita lebih bisa efisien sebagaimana Allah tegaskan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Orang yang ketika membelanjakan hartanya itu tidak berlebihan dan juga tidak dalam kondisi kikir, artinya sedang-sedang saja, moderat. Dan yang terakhir, bisa jadi sempitnya rezeki kita, penghasilan kita adalah salah satu akibat dari dosa kita sendiri. Ajak orang tua untuk berbanyak beristighfar, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhkan diri kita dari dosa, karena sebagian pintu rezeki itu memang kadang tersumbat, terhalang oleh dosa kita sendiri. Inna rajul la yuhramu rizqa bidambin yusibuh. Jadinya seorang itu bisa saja terhalang dari jatah rezekinya karena akibat dari dosa yang dia kerjakan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Nabi Nuh menasihatkan kepada kaumnya agar mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah dengan kita memperbanyak istighfar, Allah akan menurunkan hujan yang lebat dan memberikan anak keturunan yang baik, yang soleh, dan juga memiliki amwal, harta kekayaan yang banyak, yang melimpah ya. Maka urusan nafkah, urusan belanja, urusan penghasilan rumah tangga itu bukan hanya tanggung jawab ayah, tapi juga bagian dari, atau kita semuanya memiliki bagian atau punya kontribusi dalam mengurai permasalahan rezeki, penghasilan yang terjadi di tengah keluarga kita. Allah Ta'ala. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan. Jawaban dan nasihat yang sangat berharga dan bermanfaat. Tadi disampaikan bila Fizullah Ta'ala, di antara memberikan nasihat juga sertakan solusi Ustaz ya.
Betul. Kemudian juga nasihat yang sering juga kami dengar dari beliau, Masya Allah, bedakan antara kebutuhan dan keinginan atau gaya hidup, Ustaz. Betul. Masya Allah, barakallahu fikum. Juga terakhir, Masya Allah, di antara kunci juga perbanyak istighfar, Ustaz, ya, untuk mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Insya Allah kita akan bacakan pertanyaan terakhir pada kesempatan kali ini, Ustaz Zana. Ahlan marhaban. Barakallahu fik. Ya, dari hamba Allah, Ustaz, di Jawa Barat juga, di Kabupaten Subang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukum data tujuan skripsi atau tugas akhir seorang mahasiswa yang mana bukan data utama, hanya data pendukung yang sedikit dimanipulasi, yaitu dari 30 responden diisi sendiri 3 responden. Apakah ijazah ikut menjadi tidak boleh atau dilarang, dan jika digunakan untuk melamar pekerjaan apakah penghasilan menjadi terlarang, Ustaz? Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fiik wa atabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ketika kita menyusun skripsi atau kita mengerjakan ujian, kadang mungkin ya karena khilaf, karena dosa, akhirnya nyontek dari sekian pertanyaan, kemudian ada sekian yang hasil jawabannya itu didapat dari cara nyontek, atau ketika kita menyusun skripsi yang dengannya kita mendapatkan satu nilai dan kemudian mendapatkan ijazah, ternyata datanya sebagainya dimanipulasi. Ya. Tentu ini satu tindakan yang tercela. Itu adalah bentuk dari dusta. Ya, itu adalah kedustaan. Walladzina la yashhaduna zur. Dan di antara kriteria orang yang beriman itu adalah orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Nah, ketika kita membuat data palsu karena ternyata rekayasa sendiri, tentu ini adalah satu tindakan yang haram, ya, melanggar dari aturan syariat. Nah, apakah kemudian menyebabkan ijazahnya haram? Tentu tidak serta-merta demikian, karena dia dalam hal ini, ya seperti berdasarkan pertanyaannya, dia betul-betul bekerja, dia betul-betul menyusun, namun sebagian data, itu 3 responden diisi sendiri. Tentu ini satu manipulasi, dan itu adalah dosa. Karena itu saran saya, solusinya adalah Anda datang ke kampus Anda, menyatakan bahwa respondennya itu ternyata sebagian adalah manipulatif, Anda reka saya sendiri, dan kemudian Anda beristighfar, menyesal atas dosa-dosa yang pernah Anda lakukan. Semoga dengan cara semacam itu data yang sudah Anda dapatkan atau portofolio yang telah Anda dapatkan, misalnya jasa itu menjadi halal karena Anda telah mengakui kesalahan Anda kepada lembaga pendidikan yang meluluskan Anda atau tempat alma mater Anda. Dan pesan saya kepada seluruh kaum muslimin bahwa ingatlah, janganlah kita bersikap spontanitas atau pragmatis. Tindakan kita hari ini bisa jadi itu merupakan pondasi dari berbagai hal yang akan terjadi selanjutnya. Sebagai contoh tadi ijazah. Ijazah itu bisa jadi nanti akan menjadikan kita kuliah lagi, mendapatkan ijazah lain lagi, atau kemudian kita bekerja dengan mendapatkan job pekerjaan dengan ijazah tersebut, dan lain sebagainya, yang kemudian itu semuanya dibangun di atas status kita telah menyandang gelar atau mendapatkan ijazah tertentu. Tentu dampaknya tidak berhenti di awal saja, tidak ketahuan selesai, tidak, tapi bisa jadi berkepanjangan. Ya, demikian pula misalnya orang yang hari ini melakukan satu transaksi atau satu akad yang ternyata akad itu dilakukan secara tidak formal atau tidak memenuhi kriteria yang sebagaimana ditentukan dalam aturan syariat, menikah misalnya tanpa saksi, manipulasi wali misalnya, maka jangan dipikir selesai, yang penting mendapatkan dokumen formal dari KUA. Namun ingatlah bahwa setelah ini akan terjadi hubungan badan dengan istrinya, kemudian akan muncul anak keturunan, kemudian nanti ada waris, ada kemudian nanti hubungan mahram, dan ini ternyata dampaknya berkepanjangan ke sana kemari, ya, banyak sekali melebar. Maka pikirkanlah baik-baik, ya. Jangan pragmatis, yang penting tidak ketahuan selesai urusan, bukan. Ini urusannya hingga di hari kiamat kelak, ya. Di akhir hayat kelak, di dunia hingga di akhirat. Karena itu bersikaplah secara bertanggung jawab, bukan hanya di dunia, namun juga hingga kelak di akhirat. Karena setiap kita pasti akan menanggung, ya, bukan sekedar, sekali lagi, bukan sekedar resiko dan tanggung jawab di dunia, tapi juga
resiko dan tanggung jawab hingga di akhirat kelak. Allah Ta'ala a'lam. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustadzana wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Dan pertanyaan ini menjadi pertanyaan terakhir pada perjumpaan kali ini Ustadzana. Jazakumullah khairan. Ahlan wa marhaban bikum. Hayyakumullah. Semoga bisa kembali bertemu dan berjumpa insyaallah Amin. untuk istighfar Amin. dengan Allah. Jazakallahu Hayakumullah. Demikian pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada dan kami sajikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat dan tersaksikan live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Alisat Anda dapat akses di website kami www.dewanfatwa.com. Syukron wa jazakumullah khairan atas partisipasi Anda semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau lazar. Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami atau rahimana wa rahimakumullah.